Dalam sejarah Islam, kisah hubungan antara Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i adalah salah satu cerita yang menggambarkan perjalanan ilmu pengetahuan, kerendahan hati, dan dedikasi seorang murid kepada gurunya. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana seorang ulama besar sekalipun memiliki keterbatasan dan saling bergantung pada ilmu orang lain untuk memperkaya wawasan dan pemahaman agama. Imam Malik bin Anas adalah salah satu dari 4 imam besar dalam mazhab fikih Sunni. Ia lahir di Madinah pada tahun 93 hari 711 dan dikenal sebagai Imam Darul Hijrah karena tinggal dan mengajar di kota Madinah, tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Kitabnya yang terkenal, Al-Muwatta, menjadi salah satu karya monumental dalam hukum Islam dan mencakup kumpulan hadis serta pendapat para sahabat. Di sisi lain, Imam Syafi'i, yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 hari 767 Ia adalah seorang ulama muda yang memiliki kecerdasan luar biasa. Pada usia sangat muda, Imam Syafi'i sudah menghafal Al-Quran dan ribuan hadis. Karena kecintaannya pada ilmu, ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk belajar dari ulama-ulama besar, termasuk Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i masih muda, ia merasa haus akan ilmu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Mekah dan mempelajari berbagai cabang ilmu agama, ia mendengar nama besar Imam Malik sebagai seorang ahli hadis dan fikih yang sangat disegani. Pada usia 15 tahun, Imam Syafi'i memutuskan untuk pergi ke Madinah untuk menimba ilmu langsung dari Imam Malik. Imam Syafi'i membawa surat rekomendasi dari gubernur Mekah yang menjelaskan kecerdasan dan keunggulan Syafi'i dalam memahami ilmu agama. Ketika surat itu disampaikan kepada Imam Malik, beliau awalnya merasa ragu. Imam Malik berkata, "Ilmu itu adalah amanah besar. Aku tidak akan memberikannya kepada orang yang tidak layak menerimanya." Namun, setelah melihat kepribadian Imam Syafi'i yang rendah hati dan mendengar hafalan serta pemahamannya, Imam Malik terkesan. Dalam pertemuan tersebut, Imam Malik berkata, "Aku melihat Allah telah memberimu cahaya dalam hatimu. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan maksiat." Imam Syafi'i menjadi salah satu murid terbaik Imam Malik. Ia mempelajari kitab Al-Muwatta dari gurunya dan menghafalnya dalam waktu singkat. Dalam proses belajar, Imam Syafi'i tidak hanya menerima ilmu secara pasif, tetapi juga berdiskusi secara aktif dengan Imam Malik. Gurunya sangat menghargai kecerdasan Syafi'i dan sering memberikan perhatian khusus kepadanya. Namun, di balik hubungan guru dan murid yang harmonis ini, ada suatu momen penting yang menunjukkan sifat manusiawi Imam Malik. Dikisahkan bahwa Imam Malik pernah menghadapi suatu masalah fikih yang sangat kompleks. Beliau menghabiskan waktu lama untuk merenungkan dan mencari jawaban, tetapi belum menemukan solusi yang memuaskan. Ketika Imam Syafi'i mengetahui hal ini, ia memberanikan diri untuk memberikan pendapatnya. Dengan penuh hormat, Imam Syafi'i menjelaskan pendekatan yang berbeda berdasarkan dalil-dalil yang ia fahami. Imam Malik, meskipun sebagai seorang guru, mendengarkan dengan seksama dan mengakui keunggulan pemikiran muridnya dalam masalah tersebut. Beliau berkata, "Sungguh, Allah tidak menjadikan ilmu ini terhenti pada satu orang saja. Dari siapapun hikmah itu datang, terimalah." Kisah ini menggambarkan kebesaran jiwa Imam Malik sebagai seorang guru. Beliau tidak merasa rendah diri ketika mendapatkan pencerahan dari muridnya sendiri. Sebaliknya, beliau menjadikan momen itu sebagai pelajaran bagi murid-murid lain bahwa ilmu adalah milik Allah dan diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sikap ini menunjukkan betapa rendah hatinya Imam Malik meskipun beliau adalah seorang ulama besar. Imam Syafi'i pun selalu menghormati Imam Malik sebagai gurunya. Dalam berbagai kesempatan, Imam Syafi'i sering mengutip pendapat Imam Malik dan mengakui perannya dalam membentuk dasar-dasar keilmuan yang ia miliki. Bahkan setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi'i tetap menjaga hubungan emosional dengan gurunya melalui doa dan penghormatan terhadap karya-karya beliau. Imam Syafi'i menunjukkan bahwa untuk mendapatkan ilmu, seseorang harus rendah hati dan bersedia belajar dari siapa saja yang lebih berilmu. Dan Imam Malik adalah contoh seorang guru yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga memberikan nasihat moral dan spiritual kepada muridnya. Imam Malik mengajarkan bahwa seorang ulama harus terbuka terhadap pendapat orang lain, bahkan jika pendapat itu datang dari muridnya sendiri. Ilmu tidak terhenti pada satu orang atau satu generasi saja. Para ulama adalah bagian dari rantai keilmuan yang saling melengkapi. Kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah salah satu bukti bahwa perjalanan ilmu adalah proses yang tidak pernah berakhir.
Baik guru maupun murid memiliki peran masing-masing dalam menjaga keberlanjutan ilmu. Imam Malik, dengan kebijaksanaannya, dan Imam Syafi'i, dengan kecerdasannya, telah memberikan contoh ideal tentang bagaimana ilmu harus ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus menuntut ilmu dengan rendah hati dan menjadikan ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih dan sampai jumpa.